Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para tetuha, para sesepuh yang hadir yang sama-sama kita muliakan, begitu pula Bapak Ketua beserta pengurus, Shahibul Bait beserta seluruh keluarga dan seluruh jamaah yang hadir, yang mana semuanya saja kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan Allah panjang umur, fi syihatin wa afiyah, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mudahkan seluruh urusan-urusannya, Allah kabulkan segala hajat baiknya, Allah lancarkan rezekinya yang halalan thayyiban, Allah istiqomahkan menapak di jalan yang diridhai oleh Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan semuanya beserta seluruh keluarga senantiasa dilimpahkan Allah keberkahan hidup lahir batin dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Menyambung ke isi pemahaman pelajaran kita, insyaallah sampai halaman 189, betul ya? Yaitu maqalah ke-25. Wa bil isnadil ladzi yattasilu ila al-musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim wa anwarihim wa asrarihim wa nafahatihim fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Maqalah ke-25. An ba'dil ubadi annahu qala fil munajati ilahi tulul amali gharrani wa hubbud dunya ahlakani wa syaitanu adallani wan nafsul ammaratu bisu'i anil haqqi mana'atni wa qarinus su'i alal musibati a'anani alal musibati. Itu betulkah musibah tulisannya? Kok feeling saya bukan musibah lah tuh, tapi maksiyah ya. Wa qarinus su'i alal maksiyati a'anani, insyaallah kali ya. Sebahagian ulama, sebahagian ahli ibadah berkata dalam munajatnya sebagai berikut. Ya, isinya kalau dipikir-pikir juga ya, karena pembahasan kita adalah khumasi, perkara yang mengandung 5 perkara, maka isi munajatnya ini pun adalah 5 perkara. Nah, munajat itu bisa dikatakan kayak curhat lah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata sebahagian ahli ibadah nih? Ya Tuhanku, panjangnya lamunan atau panjang angan-angan, atau boleh juga dimaknai merasa hidup lebih lawas. Nah, masih lawas, itu namanya tulul amal, yang di sini diterjemahkan dengan bahasa panjangnya lamunan. Panjangnya lamunan dalam urusan dunia telah membuat aku tertipu. Oh betul ya, orang-orang yang tulul amal, yang merasa umurnya masih lama, hidupnya masih lama, nah itu hampir dipastikan mereka berada di dalam ketertipuan. Ya kenapa? Ya dengan panjangnya angan-angan itu biasanya akan mengakibatkan mereka akan taswif. Taswif itu maksudnya menunda-nunda, ya. Baik menunda-nunda kebaikan, boleh juga menunda-nunda taubat. Nah, makanya kalau kita merasa waktu ini masih panjang, pasti kita akan beleha. Ya, nanti aja lah, lama lagi. Pasti bisa seperti itu. Nanti aja lah, nanti aja. Ujungnya tahu-tahu habis waktunya sudah. Ya, akhirnya luput. Nah, sama kayak orang sembahyang itu. Maksudnya waktu sholat masuk. Tunggulah, nanti lah sebentar lagi kira-kira.
Itu gitu lagi tuh, nanti ada panjang lagi maksud. Tapi kalau sebenarnya kan sudah tahu pembatasan waktunya. Kalau tulul amal ini kan lebih banyak tidak tahu. Biasanya itu ujar ulama tasawuf, ciri-ciri orang tulul amal itu ada beberapa perkara. Pertama, dia berani mengkredit. Beli barang secara kredit itu kata guru baik tanda tulul amal. Apalagi kalau kreditnya panjang, masanya lawas, lebih parah lagi tulul amalnya. Ya. Kenapa? Karena tandanya dia masih merasa bahwa dia akan sampai pada umur yang dia tentukan. Dan ibarat kita kredit motor 5 tahun, berarti dia masih yakin 5 tahun kemudian itu masih hidup. Istilahnya begitu. Makanya sekuat tenaga dalam kehidupan sehari-hari ini, kalau bisa jangan kredit. Kalau bisa, ya. Nah, cuman kadang-kadang ketika kita ada keinginan, Bang, untuk memiliki sesuatu yang kita tidak bisa membelinya secara kontan, akhirnya itulah yang terjadi dengan alasan tuntutan keadaan, mau tidak mau kita harus kredit. Nah, padahal tadi jaganya kita itu warak, ya, tentu tidak akan mau kita seakan-akan iyalah seada-adanya. Ya, macam mana caranya sekarang takdirnya berjalan sedemikian, dan pasti akan terasa berat atau susah kita alami. Adalah bismillah aja. Mudah-mudahan Allah beri rezeki yang halalan thayyiban. Makanya doanya saya beri rezeki yang halalan thayyiban untuk taat kepada Allah. Cuman untuk taatnya itu tidak pernah saya sebutkan. Biasa saya cuma menggunakan diberi rezeki yang halalan thayyiban. Biasa begitu aja. Maksudnya ada sirnya tadi itu rezeki yang halal yang thayyib yang digunakan untuk fasilitas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampukan doa itu selanjutnya dari Allah istiqomah di dalam perkara yang diridhoi Allah dan Rasulnya. Itu maksudnya bahasa lain ulama istiqomah itu takwa. Jadi dengan rezeki yang halalan thayyiban tadi yang banyak, jadi kita memang minta banyak rezeki kepada Allah. Cuman kemana makanya, yaitu kepada istiqomah, maksudnya kepada ketaatan itu ke takwa, kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berbalik ke pembahasan tulul amal tadi. Jadi dengan keadaan kita yang seada-adanya ini, kita katakanlah sekarang kita lebih susah. Nah, mudah-mudahan kita diberi Allah rezeki yang halal untuk yang banyak, yang apa jadi hajat kebutuhan kita yang sangat kita butuhkan. Misalnya kita butuh punya rumah sendiri, sementara sekarang nak beli kontan duit tidak ada, atau motor kah, ya kita nak punya motor sendiri, sementara nak beli kontan duit tidak ada, yang ada tuh kredit. Nah, mau tidak maulah tadi itu kisahnya, akan kena tuntutan keadaan. Coba kita pakai yang seada-adanya dulu, tidak usah dikredit sekuat tenaga. Mudah-mudahan kalaupun mau minjem misalnya itu, cuman payah mencari zaman sekarang memang mencari. Jangankan orang lain, saudara yang mau memberikan hutangan kepada kita dengan nominal besar, seharga satu motor, misalnya kita kata motor paling murah Beat, berapa harga? Misalnya dah, Beat deh. Oh dia murah lagi. Oh yang terbaru, 12 juta. Ya. Anggaplah 15 ya. Udah usah berdebatnya. Beli tak juga itu cuma sekedar tahu cuma itu istilahnya. Itu kan cuma misal. Ujungnya saya yang bahas, kamu yang bertumbuk. Aduh. Ini umpama tadi, mencari sauda atau bubuhat, udah kau ambil aja motor tuh, nanti aku yang belikannya. Intinya kau cicil kapan tetap kredit juga kan kesimpulannya. Tapi kan namanya hutang. Tapi kan kadang-kadang memang ini memang dibutuhkan itu maksudnya. Cuman dia bilang, pokoknya kau udah usah mikir kapan lunasnya, entah berapa tahun berapa terserah. Yang penting aku pengen tahu kau nyicilnya aja. Mencari macam ini saudara payah. Ya. Nah, coba aja cek kalau udah percaya. Pokoknya banyak alasannya. Kenapa? Karena mahir betul ditunggangi perasaan saya orang berhutang tapi tidak mau bayar. Ya, arti banyak betul lah tuh, makanya postingan saya kemarin tentang masalah hutang tuh. Kita kalau hobi berhutang itu terindikasi bakal jadi pembual sama jadi pengingkar janji. Itu ujar junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tuh hadirin ini harus diisi amalan pesugihan, kemarin itu sudah dibilang. Nah, diisi amalan pesugihan, tapi pesugihan syar'i.
Apa level amal pesugihan yang paling tinggi? Memelihara sholat 5 waktu. Tidak bisa ditawar. Orang yang bagus memelihara sholat 5 waktunya, yang bagus betul isinya. Perhatikan kesunahannya, adabnya, zikir-zikirnya, doa-doanya, baca-bacaannya, semua. Insya Allah bihaulillah wa quwwatih itu akan dimudahkan oleh Allah memang. Artinya bukan dari mudahkan mesti akan jadi penglomarat, itu tidak. Tapi tidak buat pening kepala. Sekurang-kurangnya hidup ini, walaupun duit tidak banyak, tapi jangan diisi hutang. Itu aja. Dan jangan tertipu, banyak orang yang kelihatan sugih, mewah, sekalinya betuyuk mahal. Ya, banyak yang seperti itu, jangan. Itu pasti akan menyebabkan kita menjadi pening kepala dibuatnya. Nah, jadi minta kepada Allah, pelihara. Mana kaitan ayatnya ada. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk, kata Allah. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu sembahyang. Nah, di sini ada bahasa amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian Allah menyatakan wastabir 'alaiha, sabar mengerjakan salat. La nas'aluka rizqa, kami tidak meminta rezeki kepada engkau. Justru kata Allah, nahnu narzuquk, kami yang ngasih kau rezeki. Nah, sehingga itulah kata Abah Guru Sekumpul, ayat inilah mengaitkan sholat itu sangat erat urusannya dengan masalah rezeki. Nah, kemudian baru nanti mungkin ada itu amalan-amalan lain, baca ini, ritual ini. Nah, itu terserah lah. Yang penting tidak menyalahi syar'i. Kalau ritualnya itu kebaca sampai bebuihan sembahyangnya tidak keruan, sama aja bual kesimpulannya. Kenapa? Karena sentral itu ada di situ ibaratnya. Ya, jadi yang paling penting itu hati tenang gitu. Nah, jadi satulah orang yang berkredit, ini bukan ujar saya ya, ujar Guru Bahir, itu terindikasi dia tulul amal. Kenapa? Karena tadi dia sudah berani merancang, mentarget bahwa akan hidup sampai sekian, entah sekian, entah setahun, 2 tahun, 3 tahun, istilahnya seperti itulah. Nah, itu satu pertanda tulul amalnya. Kemudian biasanya juga orang yang tulul amal ini terlalu suka membuat program jangka panjang. Itu kita tahun depan nggak ya gitu ya, kayak tahu aja tahun depan masih hidup, istilahnya begitu tuh. Biasanya tulul amal. Andaikan programnya bagus, umpama bagus nih, insya Allah, nah tetap menggunakan kata-kata insya Allah bihaulillah wa quwwatih. Karena di situ bahasanya kalau diterjemahkan misalkan jika Allah menghendaki. Andaikan memang sampai kejadiannya dan ternyata memang bisa direalisasikan, itu bisa terrealisasi dengan daya kekuatan dari Allah. Nah, jadi seakan itu ada pemasrahan kepada Allahnya yang terwakilkan dengan ungkapan bihaulillah wa quwwatih. Insyaallah bihaulillah wa quwwatih. Saya terus terang paling senang mengucapkan itu. Kenapa? Karena saya merasakan betul nyamannya. Jadi ibaratnya itu apa yang kita inginkan ternyata memang kesampaian, itu langsung ada nasihat dalam hati yang masuk, itu kesampaian itu semata-mata dengan pertolongan Allah. Jadi, iya benar juga. Jadi tidak ada bahasa ujub. Dia kalau tidak ada bihaulillah wa quwwatih itu pasti ujub. Artinya berarti umpama itu terrealisasikan, terlaksana, merasa itu kayak karena bisanya kita. Karena kayak kekuatan kita. Walaupun itu amal ibadah, kalau dia model kayak gitu hancur langsung. Ya akan kita dianggap dasar tak tahu diri kau, kata Allah. Kau tuh bisa kayak gitu tuh, aku yang nolonginnya, bukannya kau bisa dewek, seakan-akan begitu. Nah, jadi untuk memancing itu sebenarnya bagian daripada musyahadah, bagian daripada ma'rifat. Karena kita merasa ada Allah yang sedang berperan di balik rencana-rencana kita yang bisa kita realisasikan. Itu Allah yang ada di balik semua itu. Jadi umpama nih tidak terucap pakai bahasa insyaallah bihaulillah, terkurangi insyaallah-nya, lalu bihaulillah waktu itu di hati jadilah disadari bahwa itu ada peranan Allah. Nah, itu yang dibutuhkan tuh ke situ. Kemudian yang kedua nih, nah jadi panjangnya lamunan atau tulul amal tadi itu membuat aku tertipu, jelas. Karena tadi apa? Taswif, menunda-nunda, ujung-ujungnya waktunya habis. Ya memang kita kena bunguli betul sama tulul amal itu tadi. Nah, itu satu. Yang kedua, cintaku pada dunia membuat aku rusak. Cintaku pada dunia itu maksudnya itu hubbud dunia.
Nah, di dalam kitab Mengenal Al-Asmaul Husna itu telah disebutkan juga sama guru, siapa aja yang dalam hati itu terserang hubud dunia, cinta dunia, memang betul pasti rusak. Karena itu akan kayak macam virus itu. Siapapun. Di situ beliau mencontohkan kayak ini kira-kira. Kalau tuh hubud dunia, cinta dunia itu masuk ke hatinya pedagang, hampir bisa dikatakan menjadi pedagang yang suka nipu, mengurangi timbangan, mengurangi takaran, dan lain sebagainya. Nggak mau menceritakan aib barang. Nah, itu model kenapa dia melakukan hal itu. Karena kan targetnya itu kalau sudah hubud itu pengennya sebanyak-banyaknya dapat untung, walaupun merugikan orang. Nah, itu sudah macam itu keadaannya. Kalau tulul amal ini, kok tulul amal, hubud dunia ini masuk dalam hati pejabat, pasti jadi pejabat jahat. Wah, itu jadi koruptor segala macam tuh. Karena otak itu sudah terisi macam mana memperbanyak mendapatkan harta benda. Nah, urusan rakyat mau sejahtera bukan urusan aku, kata dia. Ya, yang itu buruknya gitu. Kalau tulul amal ini masuk ke orang kaya, pasti jadi orang kaya pemalas. Tapi bukan orang kaya, orang miskin pun bisa masuk hubud dunia. Kalau hubud ini masuk ke hati orang miskin, kita beliau pasti jadi orang miskin yang tamak. Nah, maksudnya tamak ini suka berharap kita maksud itu. Ya tamak tadi itu Bang. Ya, supaya dibelas kasihani orang, ibaratnya begitu. Kalau tulul amali masuk pada ulama, tuan guru, kiai, ustaz, wah, itu pasti jadi ulama, tuan guru, ustaz, kiai yang pehirian. Ya. Nah, itu efek hubud dunia itu macam itu. Jadi pehirian dia. Kalau tuh hubud dunia masuk kemana lagi? Pokoknya jadi buruk tuh Pak, pokoknya kemana aja dia masuk. Ya. Nah, disitulah makanya betul nih kata beliau tadi dalam munajatnya, cintaku pada dunia membuat aku rusak. Betul. Ya, betul. Kalau hubud dunia masuk pada bini, habis tuh lakinya. Pokoknya Bang, aku tahunya kayak tetangga tuh Bang, yang William Gelang tuh Bang. Wah, aku udah tahu menahu abang jual masjid, jual lah pokoknya ada di barat. Ya, nah itu begitu modelnya. Wah, kalau tulul amal terus hubudnya masuk kepada laki, habis bini dipreteli. Sama pokoknya. Nah, jadi parah betul tuh ya. Makanya sampai Rasul mengatakan dalam hadisnya, hubud dunia ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu sumber segala kerusakan. Sumber segala kerusakan. Nah, yang ketiga, setan-setan telah membuat aku sesat. Jelas ya, memang setan tugasnya memang mau menyesatkan. Artinya di sini beliau dalam ujiannya pengen melapor kepada Allah bahwa salah satu rintangan atau termasuk godaan yang berat dalam menjalani kehidupan untuk bisa mendekat kepada Allah itu adalah setan. Nah, setan-setan yang telah membuat aku sesat. Innahu lakum aduwwum mubin. Ya, setan itu merupakan musuh yang paling nyata. Ya, cuman bagaimanapun tipu daya setan itu masih lemah. Inna kaida syaitani kana dha'ifa, kata Allah. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Wa inna kaidakunna azim. Tipu daya perempuan itu azim. Wah, besar. Lebih hebat menipu daya menghancurkan lelaki ini lebih hebat gawian begini daripada setan. Iya. Akhirnya ada cerita tuh saya dapat deh. Jadi ada seorang jamaah pergi ke masjid. Soalnya ustadznya itu ceramah di masjid. Setiap kata ustadznya itu ada orang terbesit hatinya ingin sedekah, pengen sedekah nih, spontan kata ustadz tuh 70 setan tuh akan menggantung di tubuhnya untuk menghalang-halanginya. Wah, berat nih ceritanya dia. Langsung balik dia ke rumah. Baliklah ke rumah, nyiapkan barang-barang itu nak disedekahi. Babaya keluar rumah nengok bininya. Kemana Bang katanya? Ini aku nak sedekah nih. Rampas bininya. Ya. Sampai pokoknya direpetinya, enggak tahu awak kesosokan kau obrolan belaga bla 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 bla. Enggak jadi akhirnya. Balik lagi ke masjid. Macam mana kata ustaz tuh? Aku sudah niat betul kata Pak Kiai itu. Aku sudah niat nak sedekah, sekalinya mamanya setan datang enggak jadi lagi. Coba bayangkan, dihalanginya aku betul kata dia. Oh, itu bayangkan mamanya setan.
Idza kunna azim. Berapa banyak orang hancur gara-gara begini? Oh, betul. Ya, coba aja cek dalam kehidupan sehari-hari itu. Nah, baik di zaman kita sendiri atau tengoklah fakta sejarah bahari-bahari itu. Pokoknya orang-orang hancur gara-gara begini itu banyak sekali. Makanya Bang Amin kita bikin program macam-macam kita hancurkan begini. Oh, bahaya nih, balik saya bisa perai malah nih Bang Amin. Balik sekutuin gini soalnya nih. Yang balik sana, apa tadi yang kau bilang betul? Dah, insyaallah tidak ada apa-apa dari. Karena melampiaskan marah, tolong lampiaskan ke hamba itu. Ya Allah, ya Allah, ya. Nah, kemudian yang keempat, nafsu ammarah bisu, nafsu ammarah bisu, yang menyuruh aku berpaling dari kebenaran. Jadi ada istilah nafsu ammarah bisu. Jadi memang nafsu ammarah bisu itu masih akan menyuruh kita tuh berpaling dari kebenaran mesti. Ya, kalau dia nyuruh kita istilah itu justru malah kita bisa istiqomah di ibadah, wah itu nafsu mutmainnah namanya. Sebagaimana yang dahulu pernah kita bahas, ya. Itu telah melarangku berbuat baik. Nah, benarlah. Ya, nafsu amarah pasti akan melarang kita, menghalangi kita daripada berbuat baik. Ya, contohnya kita kuliah tadi itu, ya, kuliah beribadah, bawaannya nak santai. Kalau ada perintah tuh bawaannya nak ninggalkan. Itu efek dari nafsu amarah bisu tuh. Kalau ada larangan-larangan, bukannya malah kita baju ngajak nerjang lagi dia malah. Nah, itu efek daripada nafsu amarah bisu itu. Nah, dimasuk ke dalam hati itu. Dan menjadi sahabat yang telah membantuku membuat maksiat. Ini bahasa beliau payah difaham menurut saya. Dan coba saya ulangi dan biar perhatikan tulisannya. Kalaulah saya salah baca gitu. Dan menjadi sahabat yang telah membantuku berbuat maksiat. Gitu kan ya? Nah, padahal tengok bahasa Arabnya wa qarinusu alal mu, di sini tulisan alal musibati. Nah, ini Pak insyaallah bihaulillah wa quwwati, mohon maaf. Kok saya cenderung bukan alal musibati itu kata-katanya, tapi alal maksiati. Aanan. Artinya di sini beliau pengen mencurhatkan kepada Allah, ya Allah, kawan-kawan aku yang buruk tuh selalu membantuku untuk melakukan maksiat. Jadi membantu itu maksudnya ngajak-ngajak. Kadang awak nih sudah nak lurus gitu, nak bagus-bagus, datang pula kawan. Jok, ampol yuk, misalnya gitu. Tenanglah, aku naktirnya. Sama mana tuh kita nang elaknya. Akhirnya terkumpul kita dengan kawan. Lagi berkumpul gitu, akhirnya sibuk nyambati orang. Jadi memang tidak bisa dielak gitu. Artinya kita akan punya dalam kehidupan sehari-hari kawan-kawan yang dia tuh akan mendorong-dorong kita, ngajak-ngajaki kita, nolong kita untuk melakukan maksiat. Kalau jaka ini tadi dimaknai kata-katanya betul itu musibah, itu malah aneh. Coba aja kita terjemahkan. Umpama kita katakan itu musibah, berarti kan musibah maknanya teman-temanku yang buruk menolong aku atas musibah. Dari mana kawannya buruk kalau nolongin musibah? Ya kawan bagus lah nolongin musibah itu namanya. Ya, nah, jadi pahamnya malah tak jadi rusak sesuai dengan isi munajatnya. Tapi kalau kawan-kawan aku yang buruk selalu menolong aku untuk melakukan maksiat. Menolong ini maksudnya tadi itu ngajak-ngajaki, dorong-dorong, bawa-bawai. Nah, itu dijadikan beliau seperti satu beban lah, ya, menjadi satu rintangan, menjadi satu ujian yang terasa berat. Kalau tidak ditolong Allah, ya payah kita. Ya payah kita. Nak menghindar dari kekawanan. Cuma kalau di sini tidak ada kawan korinusuk itu tidak ada. Insyaallah kawan yang ada di sini yang hadir justru membawa-bawai untuk pergi ke majelis. Nah, kapan mereka status bisa menjadi kawan yang buruk? Nah, setelah bulik dari majelis. Nah, itu aja bisa jadi. Kalau sekarang insyaallah baik aja bawaannya. Kalau sudah keluar, wallahu alam. Rupanya kawan yang di atas tadi itu rupanya. Allah. Keterangan. Ini tidak ada tahlil, tidak ada. Saya boleh baik, tidak ada. Tak ada kan? Cuma doa selamat, cuma ada nanti. Iya. Betul ya? Baca doa selamat tidak? Ayolah. Insyaallah 7 bulan ya. Ya, insyaallah hebat Om, Anda berhasil ya. Anda berhasil.
Oke, keterangan. Ini panjang rupanya. Oh, dah lah. Tulul amal, harapan yang terlalu tinggi pula. Dibahasakan dulu sini, harapan yang terlalu tinggi. Dunia telah dicela oleh Allah Ta'ala sebagai berikut. Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Tinggalkanlah mereka makan dan bersenang-senang dalam kehidupan dunia, dan akan melalaikan kepada mereka panjangnya harapan-harapan duniawi. Suatu saat dia pasti akan mengetahui, menyaksikan akibatnya. Maksudnya, betul lah. Segala orang yang apa tadi bahasanya itu yang di atas tertipu, itu pasti nanti suatu saat dia akan mengetahui kalau dia dalam keadaan tertipu. Nah, cuman kalau masih hidup nyaman, masih kalau menyadari itu artinya masih kemungkinan diberi Allah kesempatan untuk memperbaiki. Kalau tertipunya tuh baru disadari sudah mati atau sudah habis riwayat sudah, dia tidak bisa lagi untuk memperbaiki diri. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pembahasan hubud dunia juga nih. Man ushriba qalbuhu hubbad dunya iltata minha bi thalathin syaqaun la yang fadu anahu wa hirsin. Nah, kok berubah harokatnya? Kalau dia mau dibikin atof, mestinya kalau di depan tadi ay wahya syaqaun, selanjutnya mestinya wahirsun. Kalau dia tidak ditakwil menjadi mubtada mahdhuf, ini tak paham dah apa yang saya bahasakan ya, tidak pernah mondok, tidak ada paham tuh. Dah iya aja lah, saya paham jadilah itu. Ya kalau dibaca tadi pangkalnya syaqaun mestinya hirsun, kalau dipangkal tadi syaqain baru cocok dibarisi hirsin. La yablughu ginahu wa amalun la yablughu muntahahu. Oke. Barang siapa hatinya telah disiram dengan rasa cinta terhadap dunia, hubud dunia tadi, maka ia akan dibuntuti dengan 3 hal. Nah, apa 3 hal yang selalu membuntutinya? Yaitu 1, kecelakaan yang tidak ada habisnya, yang tidak ia kehendaki. Artinya hidupnya selalu celaka. Nengoklah tadi yang kita bilang, kalau umpama orang yang hubud dunia tuh macam kayak pejabat koruptor, pemimpin zalim, pedagang curang, ujungnya apa? Celaka kan hidupnya. Ya, ujungnya pasti celaka hidupnya. Nah, yang kedua, keinginan yang sangat dan tidak akan ada cukupnya. Betul. Kalau hubud dunia tuh apa kata orang tuh? Jadi orang fakir, jadi orang miskin yang sesungguhnya. Karena bawaan itu yang ada tidak cukup. Makanya nambah habis dari riwayat gitu. Jadi keinginan yang sangat, maksudnya selalu ingin gitu, yang sangat dan tidak pernah ada cukupnya. Yang ketiga, harapan duniawi yang tiada ujungnya, berharap terus. Selesai nih. Nah, contohnya kayak tadi apa namanya itu, orang yang cinta dunia itu, misalnya kita katakan kita punya motor, masih ada tuh motor itu macam mana yang keluaran terbaru, yang mahal, nanti naik lagi levelnya, nak mobil, sudah dikasih Allah mobilnya, nak pula keluaran terbaru, segitu terus soalnya. Wah, jadi kolektor, ya, tidak dipakai lalu-lalu, kan rugi itu, luput namanya. Jadi seperti yang dahulu pernah kita bahas, dunia ini macam manapun banyaknya, kalau tidak produktif tidak ada nilainya. Ya, nah, kapan dia bernilai? Dipakai. Kemana makai? Ya tentu kepada taat. Daripada orang tuh punya motor, apa yang paling mahal motornya? Itu berapa harganya? 40, anggaplah 40 lah. Ya. Anggap 40. Tapi lebih banyak dipakai cuman keliling-keliling pagi sama sore untuk dipamerkan di hadapan orang. Mohon maaf lahir batin, lebih bagus kita punya motor yang buruk tapi setiap minggu hadir ke majelis. Nah, kira-kira seperti itulah. Kenapa? Keproduktif dipakai soalnya. Ya, kemana? Ya ke majelis, ke masjid, itu lebih bernilai motornya. Makanya duit itu
kertas yang paling banyak bernilai itu justru duit 2.000. Karena paling sering seliweran di tempat-tempat kebaikan ketimbang 100. Karena dia lebih banyak tersimpan di dompet. Sampai buruk kadang di dompet. Tak ada gara-gara itu. Nah, makanya baju kita pun kadang-kadang lebih bernilai baju yang biasa-biasa harian ketimbang baju yang mahal, baju yang bagus. Kenapa? Kebanyakan dia tersimpan. Yang buruk malah bolak-balik ke majelis. Kira-kira seperti itu. Ya. Komentar Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah dalam hal cinta akan dunia dan tulul amal adalah sebagai berikut. Nah, berbalik lagi ke pembahasan tulul amal. Akhafu alaikum itsnaini ittiba'ul hawa wa tulul amali fa inna ittiba'al hawa yasuddu 'anil haq wa tulul amali yunsil akhirata. Cantik. Aku khawatir terhadap kamu atas dua hal, ujar Sayyidina Ali. Yaitu pertama mengikuti hawa nafsu dan yang kedua banyak menghayal tadi. Nah, panjang angan-angan. Kenapa itu yang beliau khawatirkan? Karena sesungguhnya mengikuti hawa nafsu itu dapat menghalangi kebenaran. Jadi kalau kita, betulnya tuh, coba perhatikan orang kalau sudah dianya tenggelam dalam hawa nafsunya, kebenaran itu akan disingkirkan. Tidak peduli lagi benar atau tidak. Ya contohnya kayak, mohon maaf lahir batin lah. Nah, kayak macam musim-musim serangan fajar tuh. Pasti mereka sadar itu tuh tidak boleh. Tapi karena sudah hawa nafsu nak pengen jadi tadi, tak tahu lagi halal haram pokoknya. Ya, serang dulu kawan. Apalagi beliau tahu bahwa objek sasarannya kekurang lebih aja dengan beliau ini. Ya, sesama bahwa nafsu juga. Ya, untuk mendapatkan serangan itu malah nunggu lagi kadang-kadang. Ya, itu sesama parah jadi sini. Ya. Nah, yang kedua tadi pokoknya yang senyum-senyum biasa itu pelakunya biasanya nuduh hidak itu. Iya. Yang kedua tadi sedang tulul amal, panjang angan-angan tadi menyebabkan lupa akhirat. Ya betul lah. Ya. Amal yang utama menurut Syekh Sulaiman Ad-Darani, wali besar nih, radhiyallahu anhu, adalah sebagai berikut. Afdalul a'mali khilafu hawan nafsi. Wah, betul dia memang. Amal yang paling utama adalah memerangi atau menolak hawa nafsu. Apa ya nih? Ya. Cara bergaul dan mengidentifikasi, mau pakai bahasa tinggi ini, insyaallah sesama ada paham kita apa itu maksudnya. Dan mengidentifikasi seseorang menurut Imam Adi bin Zaid adalah sebagai bentuk anil mar'i latas al-wasal an qarinihi. Fa kullu qarinin bil muqarini yaqtadi. Idza kunta fi qaumin fasahib khiyarahu wala tashabil arda fatarda ma'arroda. Ini baharnya towel kalau tidak salah nih. Kalau dilagukan tuh anil mar'ila tas'al wasal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarini yaqtadi. Idza kunta fi qaumin fasahib khiyarahu wala tashabil arda fadarda ma'arroda. Cantik nih, jadi bahan renungan. Janganlah kamu bertanya tentang identitas seseorang atau karakter atau sifatnya, wataknya. Jangan ditanya ke dianya langsung gitu. Nah, kau baik dak? Jelas lah kata dia aku baik. Pasti gitu jawabannya. Ya, nah, langsung kepadanya jangan. Tapi tanyakanlah kepada temannya. Jadi kalau nak tahu sesuatu tanyakan ke temannya, kawan akrabnya, bestinya itu. Nah, ini misalnya kan banyak yang jomblo nih. Nah, ini misalnya ada ngincar seseorang. Nah, saya yang diincar misalnya janda tuha misalnya. Nah, itu, jangan ke janda tuhanya langsung ditakun. Tengok bestinya. Siapa kumpulan bestinya tuh. Nah, dia nanti akan tahu tuh ceking. Ya. Ya. Insyaallah saya tidak lama lagi insyaallah nanti kita dapat undangan, tenang aja. Maka setiap teman suka mengikuti perbuatan temannya. Nah, betul. Apabila kamu berada di tengah-tengah suatu kaum atau masyarakat, maka bergaulah dengan orang yang paling baik di antara mereka. Khiyarnya itu. Yang paling baik itu khiyarahu, khiyarnya. Jadi orang terbaik di antara masyarakat tuh siapa di situ yang terkenal. Maka bergaulah dengan orang yang paling baik di antara mereka.
dan janganlah kamu bergaul dengan orang yang jelek. Tentu kamu akan jelek bersama dengan orang-orang yang jelek. Jelek ini maksud tentu jelek perangai. Kalau jelek muha paling-paling mentok terbawa ke mimpi. Tapi yang maksud jelek perangainya gitu kan. Kalau itu jadi kawan kita, itu pasti kita akan terikut-ikut, terumpat-umpat dengan kejelekannya. Ya. Ya, ini sudah dimaklumi lah istilahnya seperti sudah dimaklumi. Bacalah doa di bawah ini. Allahumma aghithni ya ghiyathal mustaghithin fa illam tarhamni faman dalladzi yarhamuni ghairuka. Ini kayak munajat begini. Ya Allah, berilah aku pertolongan. Wahai penolong orang-orang yang meminta pertolongan. Apabila engkau tidak mengasihaniku, maka siapa lagi yang mengasihani aku selain dirimu? Wah, santai ini bahasanya. Nanti kirim SMS ke orang rumah, insya Allah. Nah, makalah ke-26. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Ya. Ya. Iya, wah ini langsung langsung pelakunya. Ya, silakan. Ya. Di dalam cicil itu tidak ada denda misalnya. Kita itu si Pulan meninggal lunasan gitu kan. Wah, luar biasa sih Pulan tuh. Iya. Ya artinya kalau cicilannya itu secara fikih itu sudah ada perjanjian di depannya kalau bahwa sudah meninggal itu lunas gitu. Iya. Yang contohnya misal kayak rumah gitu ya, kredit rumah gitu tidak biasanya. Rumah bisa juga. Iya. Kayak yang kredit meninggal kan untuk bininya rumah misal. Misalnya lakinya meninggal, lunasan gitu kan. Iya langsung lunas gitu ya. 10 tahun 3 bulan meninggal. Gitu kan ya, langsung lunas. Iya. Artinya kalau kan namanya kredit itu kan bagaimanapun itu kan hutang. Kan statusnya hutang. Nah, cuman kan kredit ini dianya itu kan kalau macam hutang kan biasanya orang tuh bertentu waktu sama sih sebenarnya kredit. Bedanya istilahnya menurut saya itu. Ya. Cuman kan kalau kredit itu memang per bulan itu memang pasti harus wajib untuk distorkan. Itu melibatkan orang ketiga ya. Maksudnya ada bermain di bank pula nanti. Kalau macam rumah tadi bukan kita beli semata-mata kepada yang menjual rumah, tapi kita seakan-akan beli 15 tahun, tapi 15 tahun sebenarnya sudah dilunasi oleh pihak ke bank. Lalu kita nyicil gitu ya. Nah kalau model kayak gitu, mohon maaf lahir batin, sebatas yang saya tahu itu bermasalah secara fikih. Kalau melibatkan ada orang ketiga. Jadi mirip seperti motor kayak leasing jadinya kan. Nah, saya tidak berani menghalalkannya. Kalau kau lakunya haram tau. Lemah jadinya. Baru katanya aku Hadi. betul. Iya betul. Tapi yang jelas dalam ya, saya pernah dulu seakan-akan mengecek keterangan. Dia kalau sudah macam model leasing tuh atau yang tadi kredit rumah melibatkan bank orang ketiga, itu hampir terindikasi kuat ada unsur ribanya. Hampir ada unsur ribanya. Jadi saya minta maaf lahir batin tidak berani menghalalkannya. Karena cuman kayak gini pula, kadang-kadang memang fikih ini ada ranah khilafnya. Nah, cuman saya tak tahu. Karena kalau saya bilang, itu ada khilafnya, dia memperbolehkan. Iya, kalau bujur, kalau tidak berarti saya menghalalkan perkara yang haram jadinya. Nah, jadi maksud saya paham keadaan masyarakat dia tidak bisa menghindar. Bahwa itu kadang-kadang memang menjadi semacam kebutuhan. Lalu, tapi kayak manapun, saya tidak bisa memungkiri bahwa hukum yang ada itu cuma itu yang saya ketahui. Sama lah kayak gini tuh pertanyaan itu. Bagaimana orang kerja di bank konvensional? Jadi satpamnya, jadi security-nya, jadi tellernya itu teller ada. Ya, pokoknya segala yang terlibat di situ. Hampir ulama semua sepakat adalah hukumnya haram. Kenapa? Kan aku kan kerja di satpam, berarti bukan ngurusin duit haram tuh. Betul, tapi kan bantu. Kan logikanya begitu. Nah, lagi kan bantu. Nah, jadi macam mana tuh dikatakan kalau saya bilang, tapi ada ulama yang menghalalkan. Saya berarti harus bertanggung jawab. Kalau itu luput, berarti saya bikin hukum baru nih. Nah, daripada payah-payah, saya tetap mengatakan haram. Walaupun kita belum bisa menghindarinya. Itu maksudnya. Dan silahkan carikan. Ulama yang berani menghalalkan,
menurut saya itu terlalu tinggi resiko beliau nanti akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Lebih bagus hukumnya belak-belakan apa haram, tapi aku belum bisa melepaskan diri, lebih bagus macam itu. Ya dosa payah. Nih hukum pacaran jelas haram, tapi gimana sih dicarikan orang yang ada pacaran dahulunya? Nanti aku harus Islam. Nah coba carikan. Payah mencari kita, sekurangnya aku udah pernah besar pacarannya, tapi no way ada kan? Jadi yang sudah kawin. Nah, macam mana kita nak ngelak macam itu? Tahulah hukumnya tidak boleh, cuma tidak bisa menghindar. Tapi menurut saya tetap gentleman, tetap mengatakan itu tidak boleh, tapi kita melakukannya. Paham nggak maksud saya? Daripada saya bilang, karena aku melakukannya hukumnya halal jadinya. Wow, membuat hukum berarti kesimpulannya. Nah itu lebih bahaya hukum macam itu jadi kabur. Oh, mendukung saya mana? Kasihan. Oh, kalau dia langsung mantar, wah itu hebat. Dia mau pacar-pacaran langsung aja. Luar biasa saudara memang. Nah, jadi kita macam mana? Yang banyak di kehidupan kita sehari-hari ini kita tahu lah sebenarnya sudah hukumnya itu tidak boleh, tapi kita tidak bisa ngelak. Jadi macam mana? Ya, saya sama tahu aja lah kata kawan. Ya begitulah keadaannya. Tangkap lah ya. Gitulah ada jawabannya lamanya. Nah, ya begitu Bang keadaannya. Tapi saya terus terang ya, pengalaman dulu saya pernah mengkredit motor juga. Ya cuman alhamdulillah waktu saya kemarin lancar-lancar aja nyicilnya. Cuman setelah saya sering dengar keterangan guru bahasa segala macam, memang kalau bisa saya hindari lah memang. Ya, saya hindari. Atau sekuat tenaga itu tadi, kalau bisa seada-adanya alhamdulillah, ya seada-adanya tuh Bang. Pokoknya kalau bisa hindari lah, atau apalagi yang sudah berhubungan sama riba-riba itu, hindari. Justru dengan menghindari hal-hal yang berkaitan dengan riba itu, kata Habib Umar, justru insya Allah itu merupakan gambaran ketakwaan kita. Karena kita menjauh daripada perkara haram. Kan takwa itu menjauhi larangan kan. Nah, justru jaminannya ya ja'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberi Allah solusi dan diberi Allah rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Nah, yang Allah tunggu tuh seakan-akan tuh Allah inginkan dari kita tuh sabar aja. Kebanyakan dari kita ini tidak sabar, tidak cepat. Itulah yang susah jadi akhirnya. Jadi kita sabar aja. Insya Allah dibuka Allah tuh. Cuman kapan batas sabar itu? Saya tidak ada berani memutuskan kalau itu tuh karena Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi memang kayak gitu keadaannya. Nah gitu. Dah, satu lagi. Ya. Kalau kami ini kan aku merugikan tanah Ustaz sama orang. Nah, misalnya dia nonggak itu tak ada denda Ustaz. Iya. Cuman batas waktu tonggaannya itu kan misalnya 5 bulan, angus gitu Ustaz. Itu macam mana? Oh. Tidak ada intinya awal. Itu kan beda sama motor tadi. Iya. Motor kan denda sekian persen Ustaz. Jadi kalau ditentukan tadi kita katakan 5 bulan, kalau dia tidak bisa melunasi, berarti duit yang selama ini sudah disetorkannya hangus gitu ya. Untuk sementara saya tak berani menghukumi dulu, kecuali saya ngecek itu kira-kira boleh ada akar sedemikian itu. Itu dikatakan kredit bisa juga seperti itu tidak, bisa hangus tuh ceritanya. Iya, paham lah. Memang kadang-kadang tuh dari pihak yang menjual karena khawatir kalau ada apa-apa gitu ya. Jadi seakan-akan mengunci langkahnya seperti itu. Tapi pernah tidak kita dengar istilah seperti itu dalam kasus hutang piutang? Apalagi hasil sistem kalau pegadaian memang hangus kan. Kalau gadai, nih gadai motor. Motornya misalnya harganya tadi kalau baru, katakanlah memang motor baru berapa bulan, mungkin agak seret digadaikannya. Yang B tadi saya anggap baru 17 juta. Dah 10 jadilah. Dalam tempo 5 bulan kalau aku tidak bisa membalikkan 15 juta nih, ambillah motor. Kan gitu logikanya. Nah sekarang bisa tidak hal itu dikiaskan ke kasus tadi? Iya. Saya, Itu tak ada denda cuma dibanding motor kan ada riba ada denda tadi. Iya betul. Tidak ada. Hanya 5 bulan tuh dia bayar sebulan lagi belum hangus masih 4 bulan. Iya. Bahkan dia di hujung pun tidak apa-apa juga melunasi gitu ya. Yang penting asal lewat 5 bulan sesuai dengan tanggal yang tertera tuh, berarti hangus duit yang sudah disetorkan. Dari awal sudah bikin perjanjian Ustaz. Iya, paham saya. Maksud saya itu, saya untuk sementara belum berani hukum. Kecuali saya cek dulu yang model kayak begitu tuh kira-kira boleh atau tidak gitu. Karena kan namanya hukum ini bisa jadi itu nanti boleh, bisa jadi itu juga tidak boleh. Kalau saya sekarang memberanikan diri jawab sementara saya jelas tidak tahu, ngeradau namanya. Kalau saya bilang, iya boleh, sekalinya luput, siapa tanggung jawab?
Saya kan yang tanggung jawab. Nah, kalau saya bilang tidak boleh, tahu-tahu hukumnya boleh, nah berarti saya menidak bolehkan hukum yang semestinya adalah boleh. Untuk sementara nyamannya bercakap, saya tidak tahu hukumnya untuk kasus yang ditanyakan itu. Kecuali tadi saya minta waktu untuk mempelajarinya, kali-kali nanti saya ketemu referensi yang boleh sedemikian itu, maka baru akan saya jawab. Sekurang-kurangnya dapat kiasnya jadilah, ya, yang kira-kira agak-agak mirip-mirip kasusnya seperti itu. Nah, oke. Dan minta maaf lahir batin ya. Kita cukupkan Bang Amin ya. Oke. Nah, sampai lihat ditandai itu halaman 191 makalah ke-26. Mudah-mudahan yang kita kaji seadanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ilmu nafi', manfaat berkah dunia akhirat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ala kita nih baca doa selamat tidak untuk istrinya Oma tadi kan yang sekarang telah hamil 7 bulan, ya kita doakanlah mudah-mudahan si istrinya atau calon bayi yang dikandung semuanya selalu diberikan Allah kesehatan, nanti pada satu saat pas wayahnya melahirkan yang mudahan diberikan Allah kelancaran, pokoknya dinyamankan lah, diberi Allah kebaikan semuanya lahir batin dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyatu ala manawahu aslafuna salihun wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Al-Fatihah.